Halo, perkenalkan nama saya Burhanuddin Robani dengan NIM 048330752. Di sini saya akan mempresentasikan mapel Pancasila yang berjudul di sini analisis kasus aktual berbasis Pancasila. Contoh kasus yang dipilih, lonjakan kasus pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal di Indonesia pada tahun 2024 sampai 2025. Kasus ini termasuk mengerang di lorong-lorong ekonomi digital. Masyarakat mudah tergoda, data pribadi bocor seperti pintu pagar yang lupa dikunci, dan praktik penagihan yang tidak manusiawi kerap menorehkan luka sosial. Situasi ini menuntut kehadiran negara, moral publik, dan literasi digital yang lebih kuat. 1. Analisis dalam kerangka Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu. Di sini poin A, orientasi pada kemanusiaan. Praktik ancaman, doxing, dan penyebaran data pribadi oleh sebagian pelaku pinjol ilegal melanggar martabat manusia. Dalam kacamata pengembangan ilmu, teknologi finansial seharusnya menjadi alat peringkas beban hidup, bukan taring yang menggerogoti fisiologis warga. Poin B, moralitas sebagai kompas ilmu. Pengembangan teknologi tanpa etika melahirkan inovasi yang pincang. Kasus pinjol ilegal menunjukkan betapa algoritma dapat menjadi mesin eksploitatif. Ketiga, moralitas dicabut dari pondasinya. Pancasila memberi bingkai bahwa ilmu ekonomi digital harus berakar pada tanggung jawab sosial dan integritas. Poin C, keberlanjutan. Ekonomi digital yang sehat menuntut ekosistem jangka panjang, perlindungan konsumen, regulasi yang adaptif, dan literasi keuangan. Pinjol ilegal merusak keberlanjutan tersebut. Dalam paradigma Pancasila, pengembangan ilmu harus memastikan bahwa inovasi tidak merusak ketahanan ekonomi masyarakat kecil. Poin D, keadilan. Akses kebiayaan adalah hak ekonomi yang penting, namun ketidakadilan muncul ketika warga berpendapatan rendah yang seharusnya dibantu justru menjadi sasaran eksploitasi. Pancasila menuntut pengembangan sistem kredit yang adil, transparan, dan inklusif. 2. Analisis dalam kerangka Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Poin A, membangun manusia seutuhnya. Pinjol ilegal menggerogoti aspek mental, sosial, dan ekonomi masyarakat. Pembangunan manusia seutuhnya hanya mungkin jika negara memastikan warganya terlindung dari praktik yang merampas rasa aman. Poin B, keadilan sosial. Kasus ini memperburuk ketimbangan sosial kelompok rentan yang minim literasi digital menjadi mangsa paling mudah. Paradigma pembangunan nasional menurut Pancasila sebagai berikut. Poin yang pertama, akses pembiayaan yang legal dan terjangkau. Poin kedua, distribusi informasi yang merata. Poin ketiga, penertiban tegas terhadap pelaku. Poin C, pemerataan. Literasi keuangan digital belum merata. Akses edukasi sering hanya menjangkau kota besar. Pembangunan yang berlandaskan Pancasila menuntut pemerataan edukasi digital hingga tingkat desa dan sekolah menengah agar warga tidak tersesat dalam labirin aplikasi keuangan. Poin D, persatuan bangsa. Pinjol ilegal menciptakan fragmentasi sosial, keluarga retak, konflik rumah tangga, dan tidak kepercayaan publik terhadap layanan digital secara keseluruhan. Penataan ekosistem ekonomi digital yang transparan membantu menjaga solidaritas dan rasa aman. 3. Refleksi pribadi. Kasus pinjol ilegal memberi semacam pengingat getir bahwa teknologi tanpa nilai bisa menjadi gurita yang membelit masyarakat. Saya melihat bahwa pembangunan Indonesia membutuhkan 3 napas utama. Di sini yang pertama, negara perlu cepat dalam regulasi, hukum harus berkejaran dengan inovasi, bukan tertinggal beberapa stasiun. Poin kedua, literasi digital harus menjadi gerakan nasional. Masyarakat harus dibekali kemampuan membaca bahasa risiko digital seperti membaca papan rambu lalu lintas. Poin ketiga, ekonomi digital harus menjaga martabat manusia. Setiap inovasi harus bertanya, apakah ini memuliakan warga? Jika tidak, Pancasila hilang dari meja perencanaan.